Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Bapak Farid Wajdi. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Farid hari ini? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ini sedang viral juga terkait waria yang melaksanakan ibadah umroh pakai hijab. Dan ini memang tak dibenarkan dalam Islam. Kita harus kembali ke asal diri kita di mana kita dilahirkan. Silakan Pak Farid. Ya, pertama apa yang dilakukan oleh salah seorang selegram ya dia ini ya, dikenal sebagai selegram. Dilihat pertama apakah dia paham atau tidak ya. Jadi kalau dia paham tapi kemudian dia melakukan itu, ya tentu ini masuk dalam kategori melakukan perkara yang haram gitu. Karena di dalam Islam adalah sangat jelas ya dalam berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibolehkan seorang laki-laki menyerupai wanita, demikian juga seorang wanita menyerupai laki-laki. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Jadi Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, demikian juga wanita yang menyerupai laki-laki. Termasuk dalam hal pakaian ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang hal itu. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli. Jadi Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, karena itu apa yang dilakukan adalah perbuatan haram dari segi menyerupai wanita, padahal dia dikenal sebagai laki-laki ya. Yang kedua, apa yang dia lakukan ya, kalau itu dilakukan dengan sengaja, ini tentu termasuk dalam kategori pelecehan agama ya. Karena dalam Islam itu pertama sudah sangat jelas ya, bahwa status kelamin itu harus jelas, termasuk dalam perkara ibadah ya, dan perkara-perkara lainnya. Misalkan dalam perkara ibadah, kalau dia seorang laki-laki ya, tentu dia dalam sholat berjamaah tidak boleh masuk dalam safnya perempuan kan begitu. Nah, demikian juga kalau dia seorang perempuan misalkan yang menyerupai laki-laki ya, dia tentu tidak boleh menjadi seorang imam gitu ya. Jadi ini suatu hal yang penting dalam Islam. Demikian juga dalam perkara waris ya, itu berpengaruh juga dalam perkara waris ya, karena dalam Islam ada pengaturan khusus ya, waris antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan kepada jenis kelaminnya, dan kejelasan jenis kelamin ini sangat penting ya. Hal-hal lain juga berpengaruh ya, misalkan dalam perkara an-nizamul istimai ya, atau hubungan antara pria dan wanita. Misalkan ada larangan berkholwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, jadi kalau status laki-laki dan perempuannya ini tidak jelas ya, atau sengaja dikaburkan, ini berarti pelanggaran terhadap syariat Islam ya. Bahkan terakhir ketika meninggal pun seorang muslim itu harus jelas status kelaminnya itu. Ya, dia mau diapai gitu, apakah dia laki-laki atau perempuan, sehingga doanya juga itu harus jelas gitu ya. Apakah Allahumma gfir laha
atau Allahumma firlahu. Itu kan jelas ya. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Telegram ini ya, yang seorang waria ini bisa masuk dalam kategori pelecehan agama ya. Apalagi ini bukan pertama kali dia lakukan ya. Dia pernah juga melakukan, kalau saya tidak salah, tahun 2023 ya. Karena itu ini seharusnya ditindak tegas ya. Karena ini juga akan membuat risih tentu jamaah wanita yang lain ya. Termasuk bagaimana kalau orang seperti ini masuk dalam toiletnya perempuan kan, padahal dia laki-laki, tentunya akan membuat risih ya. Karena itu kita setuju terhadap apa yang dikatakan oleh MUI, ini termasuk dalam kategori pelecehan agama, dan karena itu harus ada sanksi yang tegas supaya ini tidak berulang lagi. Demikian. Ya, baik. Nah, tentu kasus sebelumnya ini juga pernah, kemudian tapi dia justru memakai ihram seperti laki-laki, dan ini apakah memang harus sedemikian begitu Pak, mencontoh yang sebelumnya begitu Pak? Ya, jelas ya. Pertama dia harus kalau dia memang laki-laki ya dia harus mengikuti bagaimana tata cara umroh bagi seorang laki-laki, karena itu berbeda gitu kan. Jadi apa yang kalau sebelumnya dia melakukan seperti itu ya, berarti dia tahu persis gitu ya bahwa dalam Islam itu sebenarnya harus jelas ya. Berarti ini masuk dalam kategori pelecehan ya. Yang perlu kita juga waspadai ya, ini penting juga ya. Ini ada upaya ya untuk apa yang disebut dengan kampanye melegitimasi LGBT. Ini yang justru harus kita waspadai ya, yaitu kampanye untuk melegalkan homoseksual dan lesbian ya. Dan kampanye ini kalau kita lihat adalah kampanye global. Nah, jadi ada, kalau kita lihat tahap-tahapan kampanye global LGBT ini kan, pertama adalah sosialisasi ya, bahwa seolah-olah LGBT ini tidak ada masalah. Orang-orang LGBT ini orang-orang yang baik. Bahkan mereka berupaya mencari dalih-dalih agama ya, yang itu jelas tidak ada punya dasar sama sekali. Kemudian yang kedua, apa yang mereka lakukan? Pembiasaan ya, seolah-olah itu menjadi habits yang biasa begitu ya. Jadi kalau ada LGBT di sekitar kita, yang penting dia itu baik, oh itu tidak masalah. Itu bagian dari pembiasaan, sehingga seolah-olah masyarakat wajar menerima keberadaan LGBT itu di sekitarnya. Nah, ini kalau kita lihat bagian dari tahap yang kedua ini, ya, tahap pembiasaan, ya, sehingga masyarakat seolah-olah menjadi biasa melihat suatu perkara yang haram, pelumrahan istilahnya, ya, pelumrahan. Sama seperti sekarang ada kecenderungan orang yang hamil di luar nikah, seolah itu biasa. Orang yang zina, hidup bersama sebelum pernikahan, itu seolah-olah biasa. Ini bagian dari pembiasaan itu. Yang ketiga, nanti ada aktivitas politik, ya. Jadi bagaimana LGBT ini kemudian bersuara dalam politik, ya. Dan kalau dia sudah sampai pada tingkat politik dan memiliki kekuatan politik, itu sampai pada tahap yang keempat, yaitu proses legitimasi. Jadi mereka ingin meminta legitimasi tentang keberadaan LGBT ini, termasuk pernikahan LGBT ini. Nah, kalau itu sudah dilegitimasi, berarti itu menjadi sah. Dan kalau itu sah, siapapun yang mempersoalkan, siapapun yang menggugat keberadaan LGBT, itu dianggap kriminal, kan begitu? Benar. Nah, ini kalau saya lihat, yang harus kita waspada itu, ini bagian dari tahapan pengkondisian tadi. Jadi seolah-olah pelumrahan. Kalau pelumrahan itu kan metode propagandanya itu, lakukanlah itu terus-menerus, sehingga masyarakat menganggap itu biasa. Seperti apa yang terjadi terhadap saudara kita di Palestina kan, walaupun beritanya sudah benar-benar mengerikan ya, tapi itu karena itu jadi berita yang terus-menerus, seolah-olah itu pembunuhan per hari ada 5 orang, 20 orang, itu seolah-olah jadi biasa. Dan ini adalah suatu kejahatan yang luar biasa yang perlu kita cermati, termasuk apa yang dilakukan oleh Telegram ini, ya,
yang perlu kita cermati ini adalah bagian dari pembiasaan atau pelumrahan suatu tindakan jarimah atau kemaksiatan di dalam Islam. Baik, Pak, ini kan bukan pertama kali. Nah, tentunya kalau dari pihak travel nih, apakah harus lebih diperketat lagi meskipun kabarnya si selebgram tersebut sudah ada legitimasi secara hukum bahwa dia itu perempuan, Pak? Ya, pertanyaannya legitimasi hukum dari mana yang dia bisa tetapkan gitu kan? Kalau dalam Islam itu kan legitimasi hukumnya itu jelas ya. Kalau beda antara apa ada dalam Islam itu ada yang disebut istilah khunsa ya. Jadi dalam Islam itu ada 3 istilah sebenarnya. Ada khunsa, ada mukhannas, ada mutarajjilah ya. Kalau mukhannas ya, mukhannas itu adalah laki-laki yang berpenampilan perempuan. Ini haram hukumnya. Dia laki-laki ya. Dan kemudian mutarajjilah itu adalah perempuan yang menyerupai perempuan. Status kelaminnya jelas, sebenarnya dia perempuan. Maka itu juga haram. Nah, ada yang disebut dengan khunsa. Khunsa ini sebenarnya fisik ya, ukurannya itu fisik. Jadi ukuran fisiknya itu dia memiliki dua alat kelamin. Ini sejak lahir. Dan ini secara medis ya, ini bisa ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan ya. Itu bisa ditentukan. Kalau Rasulullah SAW menentukannya dengan cara yang sederhana. Berikanlah waris itu berdasarkan dari mana pertama kali dia buang air kecil. Itu bisa menentukan itu. Dari mana pertama kali dia buang air kecil. Mengerti maksudnya ya? Itu bisa menjadi jelas ya. Karena ini masalah organ gitu ya. Jadi bukan masalah kejiwaan gitu ya. Dan karena itu kalau dia mengatakan dia sudah legal berdasarkan apa ya, padahal jelas-jelas ya tidak ada yang memberikan legitimasi secara hukum atau secara medis bahwa dia sesungguhnya adalah perempuan kan begitu. Jadi ini yang seharusnya travel, kalau dia melalui travel, ini seharusnya ketat dalam masalah ini. Karena travel kalau sudah tahu seperti itu, dia bertanggung jawab kan? Bertanggung jawab gitu ya. Ini yang kadang-kadang travel itu jangan berpikir bisnis saja, dia harus berpikir juga tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, paling tidak penjaring pertama, filter pertama itu kan travel. Walaupun sekarang sangat mungkin orang itu pergi umroh itu dengan mandiri kan, itu sangat mungkin ya. Tapi kalau itu lewat travel, seharusnya travel ini bertanggung jawab gitu. Saya kira begitu. Baik. Dan tentunya Pak, apakah ini juga bisa secara hukum diproses, Pak? Ya saya kira bisa ya. Di Undang-Undang Indonesia itu kan ada hukum penistaan agama kan gitu. Nah, hanya saja memang perlu diklarifikasi secara mendalam. Dalam hal ini tentu pihak-pihak yang memang memiliki otoritas ya, sebutlah MUI ya, itu harus diverifikasi apakah dia paham atau tidak paham kan begitu. Ini penting juga di dalam Islam. Kalau dia paham, bahkan dia ngotot dengan apa yang dia lakukan seolah-olah itu benar, padahal itu bertentangan dengan syariat Islam, ya itu bisa kena kepada apa yang disebut dengan pelecehan agama, ya penistaan agama. Ini kan termasuk penistaan agama, ya suatu hal yang sudah jelas syariatnya, bahkan dalam saat mati pun kita itu harus jelas jenis kelamin kita. Ini dimasuk dalam perkara ranah ibadah gitu. Kita bayangkan ya ketika dia masuk ke toiletnya perempuan seperti apa, ketika dia bergabung dengan jamaah perempuan seperti apa. Dan kalau dia misalkan ya, biasanya umroh itu kan satu kamar bisa jadi bukan satu orang ya. Ini wallahu alam, kita nggak tahu ya. Tapi misalkan dia berdua dengan seorang perempuan misalkan. Ya padahal dia laki-laki. Bagaimana kira-kira seperti itu kan? Ini kan jadi banyak pelanggaran dalam hal ini ya. Dan yang harus lebih kita waspadai lagi, ini ada bagian dari propaganda liberalisasi itu yang ingin membenarkan, membiasakan, melumrahkan. Terakhir itu adalah melegitimasi LGBT. Ini yang perlu kita khawatirkan. Ya, baik. Pemahaman agama memang kurang kepada mereka bahwa harus kembali ke kodratnya, tapi justru mereka sepertinya bangga bisa umroh dan lain sebagainya begitu, Pak.
Ya, kadang-kadang kan hal seperti ini karena memang ada juga ya yang mengklaim orang yang mengerti agama memberikan pembenaran-pembenaran terhadap orang-orang seperti ini kan. Itu kan ada orang-orang liberal yang seperti itu. Padahal ini masalah yang sifatnya qat'iyah, tegas, jelas gitu. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada perkara furu'iyah. Perkara yang mungkin dari furu'iyah ini bisa ada ikhtilaf di dalamnya. Karena sifat dalilnya itu zoniyah ya, memungkinkan perbedaan pendapat. Tapi dalam masalah ini tidak. Nah, kadang-kadang orang mengaburkan itu dengan istilah khunsa itu. Khunsa itu tidak sama dengan laki-laki yang menyukai perempuan. Karena khunsa itu sudah ada di masa Rasulullah. Nah, sementara larangan menyerupai laki-laki bagi perempuan, demikian juga sebaliknya. Ini juga hadis Rasulullah. Berarti kan dua fakta ini ada, gitu kan? Yeah. Maka apa yang membedakan khunsa dengan penyerupaan itu, ya? Menyerupai laki-laki atau perempuan, itu kan jelas berarti kan. Berarti khunsa ini terkait dengan masalah organ, struktur organ, ya. Struktur organ itu jenis kelamin terutama itu sebenarnya bisa dilihat secara medis, ya. Misalkan bisa apalagi dengan teknologi canggih sekarang kan gitu, itu sangat-sangat mudah diperiksa secara medis, ya. Jadi kalau yang kita lihat ini adalah ada upaya mengaburkan juga hukum-hukum seperti ini, dan ini suatu yang harus dipahami oleh kaum muslimin, ya. Memang secara global, ya, ada upaya-upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari syariat Islam, ya, karena mereka tahu, ya, kekuatan umat Islam itu justru kalau mereka berpegang teguh pada syariat Islam. Dan bagaimana cara menghancurkan umat Islam itu, jauhkanlah mereka dari syariat Islam. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Islam itu adalah sumber kemuliaan kaum muslimin, ya. Jadi kalau kaum muslimin tidak lagi memakai Islam, mereka akan hina, kan gitu. Mereka itu akan menjadi orang yang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Baik. Pak, apakah harus ada pengetatan, Pak? Apalagi kalau nanti yang perempuan umroh nih, Pak, ada track recordnya, kemudian secara medis memang dia benar-benar perempuan atau mereka transgender begitu, Pak? Ya, saya kira harus jelas, ya. Harus ada pengetatan. Apalagi sebenarnya itu kan bisa di Indonesia ini kan masih secara legal, ya. Itu tidak mengakui transgender, paling tidak di administratif. Iya, benar. Dan karena itu lihat KTP-nya. KTP kan bisa aja dibuat, Pak, ya. Ya, itu berarti berarti ada pelanggaran secara administratif kan. Itu kan berarti pemalsuan data kan gitu. Karena imigrasi juga bisa kena ya, Pak, ya. Iya, maka karena itu di sini negara, sekali lagi negara itu bertanggung jawab gitu. Itulah kenapa Imam Al-Mawardi itu menyebutkan bahwa ada dua fungsi penting negara itu. Fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Jadi menjaga agama dan mengatur urusan-urusan dunia, ya, berdasarkan agama, berdasarkan Islam. Ini tanggung jawab negara. Maka kalau negara sejak awal menyebutkan bahwa LGBT itu haram, harus ada kejelasan kelamin, ya. Ini clear semua ini, nggak akan mungkin muncul masalah-masalah seperti ini. Tentu kemudian memberikan pengontrolan yang ketat terhadap pembuatan data-data palsu, kan begitu. Termasuk bisa di negara itu memberikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang menghantarkan pada keharaman, kan gitu. Karena dalam Islam itu kan ada kaidah, ya. Al-wasilatu ilal haram muharramun. Jadi segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka itu adalah haram, gitu. Jadi kalau travel umroh atau haji tahu dan dia sengaja membenarkan itu, berarti dia masuk dalam kategori melakukan keharaman, membantu keharaman. Itu juga harus kena sanksi hukum. Ini kalau jelas hukumnya berdasarkan syariat Islam. Nah, disitulah kenapa kita sebagai umat Islam ini harus memperjuangkan tegaknya syariat Islam itu. Sehingga hal-hal ini menjadi clear semua. Justru problem-problem kita sekarang ini kan banyak muncul karena ya kita tidak menjadikan syariat Islam ini sebagai dasar yang mengatur kehidupan kita. Muncul banyak masalah, kan begitu.
Kalau seperti ini kan akan muncul banyak masalah. Bagaimana waris? Ya, waris itu kan ditentukan oleh jenis kelamin di dalam Islam, kan gitu. Berapa bagiannya itu kan tergantung di salah satunya itu salah satunya itu terkait dengan jenis kelaminnya, kan begitu. Saya kira begitu. Ya, ini kan juga pertanyaan yang selalu kok bisa dan sebagainya, berarti ada pihak yang memang meloloskan hal ini ya Pak ya. Ya, saya kira kalau ini bentuk kesengajaan ya. Ini ada satu kejahatan, ya apalagi kalau itu menjadi bagian dari kampanye apa yang kita sebut tadi kampanye LGBT, ya ini yang harus kita khawatirkan karena negeri ini akan baik kalau negeri ini beriman dan bertakwa, itulah yang barokah Allah akan turun pada negeri ini, ya. Saya kira seperti itu. Kita menjalani sesuai dengan kodrat kita ya Pak ya. Ya Allah sudah memberikan apa yang terbaik buat kita, dan itulah yang kita jalani, dan kita bertanggung jawab dengan berdasarkan kodrat kita itu, menjalani hukum-hukum Allah, di mana Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban di sisinya di hari akhir nanti. Jadi kita harus berpikir akhirat, itu menjadi penting, bukan hanya berpikir populer di dunia, ya, bukan hanya berpikir kesenangan materi atau kesenangan hawa nafsu di dunia, tapi ada pertanggungjawaban. Nah, itu semua telah diberikan garis oleh Allah, ya, termasuk kodrat kita itu sebenarnya apa, dan kalau kita menjalankan ketaatan berdasarkan kodrat kita itu, ya semua itu akan mengantarkan kita ke jalan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Insya Allah. Terima kasih Pak Farid sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan Dunia Islam dari majalah Al-Wa'i Farid Wajdi.